Rekomendasi kegiatan apa saja ketika kalian mau berbuat kegiatan di era pandemi seperti sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel KOSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat dan saya juga sehat. Bagi teman-teman yang masih baru pertama kali mampir di channel ini, menonton video ini, tidak ada salahnya teman-teman kalau teman-teman klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena di setiap video-videonya kemungkinan akan bermanfaat kepada teman-teman semua, dan jangan sampai ketinggalan untuk video-video selanjutnya yang kemungkinan teman-teman butuhkan teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang segbit keagamaan. Apa itu segbit keagamaan? Segbit keagamaan adalah segbit atau seksi bidang OSIS yang berkegiatan dalam hal religius atau keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan untuk agama Islam saja ya teman-teman, karena saya sendiri lebih menguasai di agama Islam karena saya merupakan agama Islam teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk agama yang lain bisa menjadikan video ini sebagai referensi juga, tetapi dengan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Oke, kita lanjut saja ke rekomendasi kegiatan apa saja ketika kalian mau berbuat kegiatan di era pandemi seperti sekarang ini. Meskipun sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan secara online, akan tetapi terkadang dan masih banyak saya temukan tentang pertanyaan-pertanyaan, apa sih Kak kegiatan segbit keagamaan atau segbit religius yang membahas kegiatan atau membuat kegiatan di masa pandemi seperti ini. Kegiatan yang seperti apa Kak? Jadi banyak pertanyaan seperti itu teman-teman. Maka saya buatkan videonya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 saja kegiatan yang bisa dilakukan, dan kemungkinan dari 3 kegiatan ini bisa teman-teman jadikan referensi dan teman-teman kembangkan. Dan mungkin jika ada yang mempunyai ide baru atau inovasi-inovasi yang bisa yang belum saya jelaskan selain di video ini, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar agar semua OSIS di Indonesia bisa tahu juga teman-teman. Jadi kita saling sharing saja. Jadi seperti itu ya. Kita langsung saja ke kegiatan yang pertama. Jadi kegiatan yang pertama adalah membaca Al-Quran bersama teman-teman. Jadi konsepnya masing-masing ketua kelas jadi diundang oleh OSIS bidang pertama ini untuk membuat suatu grup WA. Jadi cari siapa sih ketua kelasnya di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Jadi untuk semua kelas itu nanti dibuatkan suatu grup WA supaya menjadi forum komunikasi antara ketua kelas dengan OSIS bidang pertama atau bidang keagamaan. Jadi dibuat grup WA-nya untuk koordinasinya teman-teman dan sosialisasinya. Dan bisa juga memanfaatkan platform Zoom untuk bisa rapat, bisa tatap muka, bisa menyosialisasikan kegiatan kalian yang akan kalian laksanakan seperti membaca Al-Quran bersama tadi. Jadi bisa dijelaskan di Zoom itu teman-teman kepada semua ketua kelas ya, ketua kelasnya saja. Nanti tugasnya ketua kelas adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh OSIS segbit 1 kepada seluruh siswa dan siswi yang ada di kelasnya masing-masing. Jadi konsepnya seperti itu ya. Koordinasi oleh ketua kelas masing-masing itu nanti disampaikan kepada semua siswa dan siswi yang ada di kelasnya masing-masing. Tugasnya kalian para pengurus OSIS khususnya di segbit yang pertama adalah, jadi kalian membuat konsepnya seperti apa Kak? Ya, kali ini akan saya jelaskan. Konsepnya membaca Al-Quran bersama itu jadi bukan satu hari bersamaan, harus hatam semua misalkan seperti itu. Jadi tidak teman-teman. Jadi konsepnya masing-masing kelas itu diamanahkan 30 juz dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu 30 juz harus hatam. Masing-masing anak diamanahkan 1 juz. Misalkan di kelas masing-masing itu ada 30 anak. Jadi kalau Al-Quran kan jumlahnya 30 juz teman-teman.
30 anak tersebut bisa dibagi 1 juz. Akhirnya dalam waktu 1 bulan harus hatam, mereka semua itu harus hatam 1 juz masing-masing yang sesuai diamanahkan tadi. Tugasnya anak-anak tersebut melaporkan nanti kepada ketua kelas masing-masing, dan ketua kelas masing-masing tersebut bisa memberikan laporan kepada OSIS Segbit yang pertama. Jadi tidak langsung melaporkan dari siswa, tidak langsung melaporkan kepada OSIS Segbit yang pertama, akan tetapi dari siswa ke ketua kelasnya masing-masing, dari ketua kelas masing-masing seluruh kelas tersebut bisa dilaporkan kepada OSIS Segbit yang pertama, teman-teman. Jadi seperti itu koordinasinya. Jika ada pertanyaan begini, Kak, sementara di kelas ini kurang dari 30 anak, Kak, atau mungkin lebih dari 30 anak. Bagaimana cara mengakalinya atau cara membaginya? Kalau kurang dari 30 anak, misalkan jumlahnya hanya 25 anak, atau mungkin intinya kurang dari 30 anak. Solusinya begini. Cari anak yang bisa mengaji agak lancar agar diamanahkan 2 juz atau mungkin 1 juz setengah atau separuh-separuh dengan temannya. Jadi bisa diamanahkan 2 juz. Intinya dalam satu kelas harus hatam 30 juz, harus hatam 1 Al-Quran tersebut, teman-teman. Sehingga semua kelas itu memang tetap rata. Satu kelas itu hatam 30 juz dalam waktu 1 bulan, insya Allah. Karena ini waktunya 1 bulan ya teman-teman, jadi lama, maka insya Allah kemungkinan besar masih bisa. Jadi satu anak bisa diamanahkan 2 juz bagi yang mampu ya teman-teman, kalau kurang dari 30 anak dalam satu kelas. Akan tetapi apabila lebih dari 30 anak, bisa dalam 1 juz itu dibagi 2, setengah juz. Intinya ketika pelaporan lengkap 30 juz kepada OSIS Segbit yang pertama, teman-teman. Jadi bisa dijelaskan sejelas-jelasnya kepada ketua kelas masing-masing agar di kelasnya, di semua kelas masing-masing tersebut diamanahkan 30 juz atau hatam 1 Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Jadi sebulan sekali, misalkan setiap tanggal 30 setiap bulannya harus melaporkan kegiatan tersebut, teman-teman. Kegiatan ini selain bermanfaat untuk OSIS agar tetap bisa berkegiatan di masa pandemi, cara pelaporannya kembali lagi, cara pelaporannya itu bukan secara lisan ya teman-teman, karena memang masa pandemi. Jadi cara pelaporannya cukup membuat list, misalkan kelas 10, misalkan kelas 10 jurusan ini contreng kalau sudah, teman-teman. Kelas 11, kelas apa sampai kelas 12. Jadi kalau yang sudah bisa dicontreng dalam satu grup WA antar ketua kelas tersebut. Dari ketua kelas masing-masingnya juga seperti itu, mencontreng apabila sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Nanti di sini bisa dilihat seperti apa sistemnya, teman-teman. Kalau yang sudah dicontreng, kalau yang belum jangan dicontreng. Ini contoh saja ya teman-teman. Jadi konsepnya hampir sama seperti ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke kegiatan rekomendasi dari saya untuk Segbit yang pertama, Segbit keagamaan ini, kegiatan yang bisa dilaksanakan di masa pandemi, yaitu kajian rutin. Nah, kajian rutin ini biasanya memang ada di Segbit yang pertama, akan tetapi konsepnya tetap muka kalau biasanya teman-teman. Akan tetapi di era pandemi seperti sekarang ini, kita bisa memanfaatkan platform digital atau secara online seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari Jumat misalkan kita adakan kajian rutin yang memberi materi, bisa juga dari pembina ekstrakurikuler kerohanian Islam, atau mungkin pembina OSIS, dan yang bisa memberikan materi tersebut misalkan juga dari senior OSIS. Akan tetapi dalam live streaming tersebut bisa juga langsung pembinanya sendiri yang membuat live streamingnya via platform Instagram, YouTube, ataupun Facebook yang bisa menggunakan live streaming. Jadi sebelum diadakannya kegiatan kajian rutin ini, misalkan seminggu sekali, harus membuat sosialisasinya, harus membuat informasinya dengan menyebarkan pamflet kegiatan tersebut, sehingga
nanti semua siswa dan siswi di sekolah kalian masing-masing itu bisa menonton kegiatan tersebut teman-teman. Sertakan jamnya, jam berapa, usahakan koordinasinya harus bersama koordinasi ke ketua kelas juga, wali kelasnya dari semua kelas masing-masing, sehingga banyak yang menonton teman-teman. Dan usahakan diwajibkan juga tidak apa-apa, karena memang ini suatu kegiatan OSIS yang dilaksanakan. Semoga teman-teman paham juga di kegiatan yang kedua ini. Jadi membuat kajian rutin setiap seminggu sekali menggunakan media sosial, live streaming, atau mungkin dengan Zoom atau Google Meet dan platform lainnya yang bisa melaksanakan live streaming teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman paham. Lanjut ke kegiatan yang ketiga yang bisa dilaksanakan di masa pandemi seperti sekarang ini, khususnya di Segbit keagamaan ya, khususnya di Segbit keagamaan. Kegiatannya adalah memperingati kegiatan atau hari-hari keagamaan, hari-hari besar keagamaan teman-teman, khususnya agama Islam ya. Jadi dalam video ini untuk agama yang lain bisa disesuaikan teman-teman ya. Saya jelaskan contohnya dari agama saya karena saya Muslim, saya contohkan dari agama Islam. Jadi seperti itu. Untuk kegiatannya hari-hari besar nasional ini, cara memperingatinya bagaimana Kak? Konsep kegiatannya seperti apa kalau di masa pandemi? Bisa kita laksanakan secara live streaming juga teman-teman. Misalkan memperingati Maulid Nabi. Jadi di sekolah kalian itu misalkan OSIS mengadakan suatu acara Maulid Nabi, nanti bisa dibuat live streamingnya, atau ceramah agama yang bisa dibuat juga live streamingnya. Dan atau misalkan tidak bisa dibuat live streamingnya, juga cukup membuat pamflet pengucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat menunaikan ibadah puasa, misalkan seperti itu teman-teman. Kami dari OSIS A, dari OSIS sekolah A misalkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, seperti itu. Jadi silakan dibuat pamfletnya, bisa diupload di Instagram atau Facebook dari organisasi OSIS di sekolah kalian masing-masing, bisa disebarkan kepada semua siswa dan siswi di sekolah teman-teman semuanya. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup menyebarkan pamflet atau desain lah secara digital, bisa paham pamflet kan, semacam brosur teman-teman, akan tapi isinya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri misalkan ya. Jadi seperti itu. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, adalah melaksanakan acaranya secara live streaming teman-teman. Misalkan OSIS mengadakan ini, nanti mengadakan acara ceramah agama bertema tentang Hari Raya Idul Fitri misalkan. Jadi nanti ID Zoom-nya bisa disebarkan, bisa menggunakan live streaming. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Saya ingatkan lagi, bagi yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel ini teman-teman, karena kemungkinan yang selanjutnya saya akan membuat video-video yang ternyata memang dibutuhkan oleh teman-teman semua, khususnya para pengurus OSIS di Indonesia. Terima kasih, salam OSIS, pasti semangat.